Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Aulia Rahman Manurung, guru PKN di SMK Negeri 1 Lubuk Barumun. Di video kali ini kita akan membahas tentang kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintah non-kementerian. Sistem pemerintahan yang dianut oleh negara kita adalah sistem pemerintahan presidensil. Dalam sistem presidensil, kedudukan presiden sangatlah kuat karena merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Oleh karena itu, seorang presiden mempunyai kewenangan yang sangat banyak. Ada disebutkan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, kewenangan Presiden Republik Indonesia sebagai kepala negara, bisa lihat di sini. Ya, itu ada misalnya pada pasal 10. Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Pada pasal 11 ayat 1 menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR. Lihat lagi pada pasal 11 ayat 2-nya, Presiden membuat perjanjian internasional dengan persetujuan DPR. Lalu ada lagi pasal 12, Presiden menyatakan keadaan berbahaya. Selain sebagai kepala negara, kewenangan Presiden Republik Indonesia sebagai kepala pemerintahan juga disebutkan dalam Undang-Undang Dasar. Lihat pada pasal 4 ayat 1, Presiden memegang kekuasaan pemerintahan. Lalu ada pada pasal 5 ayat 1, Presiden itu mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Lalu ada lagi di pasal 5 ayat 2-nya, Presiden menetapkan peraturan pemerintah. Nah, itulah contoh-contoh kewenangan Presiden sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, tugas dan kewenangan Presiden yang banyak ini tidak mungkin dikerjakan sendiri. Oleh karena itu, Presiden memerlukan seorang untuk membantunya. Dalam melaksanakan tugasnya, Presiden Republik Indonesia dibantu oleh seorang wakil presiden yang dipilih secara bersamaan dalam pemilu. Lalu, Presiden juga membentuk atau memimpin kementerian negara. Ya, menteri-menteri negara ini dipilih dan diangkat serta diberhentikan oleh presiden. Ya, diatur di mana? Ya, diatur dalam pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan, ya, yang pertama, ayat 1, presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Ayat keduanya, menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Yang ayat ketiga, setiap menteri membidangi urusan dalam pemerintahan. Jadi dengan kata lain, setiap kementerian negara masing-masing mempunyai tugasnya sendiri-sendiri. Nah, terakhir di ayat keempat, pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. Undang-undang apa? Ada dia namanya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015. Nah, Peraturan Presiden itu mengatur tentang organisasi kementerian. Ya, undang-undang itu mengatur semua hal tentang kementerian negara seperti kedudukan, tugas pokok, fungsi, susunan organisasi, pembentukan, pengubahan, penggabungan, pemisahan atau penggantian, ya. Jadi itu yang diurus dalam dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005. Kita sudah memahami bahwa setiap kementerian bertugas membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Dengan demikian, jumlah kementerian negara Republik Indonesia dibentuk cukup banyak. Nah, di negara kita, kementerian negara yang dapat dibentuk adalah 34 kementerian negara. Itu maksimal menurut pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008.
Kementerian Negara Republik Indonesia dapat diklasifikasikan berdasarkan urusan pemerintahan yang ditanganinya sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015. Apa saja? Nah, pertama, kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur atau nama kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apa saja kementeriannya? Yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Pertahanan. Nah, berikutnya, kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Apa saja kementeriannya itu? Yang pertama, Kementerian Agama, lalu ada Kementerian Hukum dan HAM, lalu ada Kementerian Keuangan, ada banyak lagi sampai 19 kementerian yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Berikutnya, kementerian yang menjalankan fungsi perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang milik kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, dan pengawasan dan atas pelaksanaan tugas di bidangnya. Yang pertama, ada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. Lalu yang kedua, ada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi, ya, atau Kemenpan-RB. Lalu yang ketiga ada Kementerian BUMN. 4, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Kelima, ada Kementerian Pariwisata, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Pemuda dan Olahraga, lalu yang terakhir Kementerian Sekretariat Negara. Nah, selain itu, ada juga Kementerian Koordinator yang bertugas melakukan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian-kementerian yang berada di dalam lingkup tugasnya. Apa saja kementerian itu? Ada 4 Kementerian Koordinator. Yang pertama, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Ya. Yang kedua, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Yang ketiga, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Yang keempat, ini terakhir, yaitu Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Selain memiliki kementerian negara, Republik Indonesia juga memiliki lembaga pemerintah non-kementerian atau disingkat LPNK yang dulu itu namanya Lembaga Pemerintah Non-Departemen. Jadi sekarang sudah Lembaga Pemerintah Non-Kementerian namanya. Nah, Lembaga Pemerintah Non-Kementerian merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk membantu Presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahan tertentu. Nah, lembaga ini berada di bawah Presiden dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui menteri atau pejabat setingkat menteri yang terkait. Nah, jadi bedanya antara lembaga kementerian negara dan lembaga non-kementerian itu bedanya hanya tanggung jawabnya langsung. Kalau kementerian negara langsung bertanggung jawab kepada Presiden, sedangkan lembaga pemerintah non-kementerian melalui menteri atau pejabat setingkat menteri. Nah, keberadaan LPNK diatur oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia, yaitu Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001. Dia mengatur tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja lembaga pemerintah non-kementerian. Berikut daftar lengkap pemerintah non-kementerian yang ada di Indonesia. Bisa dilihat. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintahan non-kementerian. Semoga dapat menambah pengetahuan
dalam belajar pendidikan kewarganegaraan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.